Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, class? I hope you are happy and healthy. We meet again in English class. Today we are going to discuss about cause effect, sebab akibat, compiled by Rahmadillah Kurniasari SPD. Next. Jika dalam bahasa Indonesia kita mengenal sebab akibat, di bahasa Inggris pun juga sama, ada sebab akibat. Namun dalam bahasa Inggris, sebab akibat itu pasti diikuti dengan conjunction, coordinative sentence, atau signal word. Sedangkan kalimat itu akan dibedakan berdasarkan bentuk kalimatnya, yaitu clause atau phrases. Sedangkan clause ini mengandung subject and verb, subjek dan kata kerja. Sedangkan phrase itu merupakan kumpulan dari kata benda, bisa kata sifat, dan lain-lain. Intinya kalau phrase ini tidak ada kalimat yang utuh. Contohnya di clauses ini yaitu, contohnya clause ini seperti ini. He studies English very well. Dia belajar bahasa Inggris sangat baik. Sedangkan di phrase ini, seperti contohnya the book, the door, the table. Ada kata the sebagai determiner dan juga table sebagai kata benda. Next. Di sini ada kata cause. Cause ini untuk apa? Cause ini adalah dalam bahasa Inggris bisa masuk ke dalam kategori noun ataupun verb. Pada noun berarti seseorang atau sesuatu yang menyebabkan sesuatu itu terjadi. Sedangkan effect itu merupakan akibat dari suatu tindakan atau dari suatu sebab. Next. Langsung pada signal word-nya atau conjunction-nya. Tadi saya sudah bilang kalau penggunaan konektor itu berdasarkan bentuk kalimat. Bentuk kalimatnya frase atau phrase atau a sentence atau clause. Karena nanti akan berbeda conjunction-nya. Untuk conjunction atau signal word yang diikuti dengan sentence itu ada because, since, as, for, therefore, dan lain-lain. Kurang lebih artinya karena, therefore, bisa, oleh karena itu, kurang lebih karena di setiap signal word ini ada konteks yang agak berbeda dan nanti akan kita bahas. Next, ini ada signal word atau conjunction untuk kalimat yang diikuti dengan noun atau phrase noun phrase gitu boleh. Ini ada due to, because of, owing to, thanks to, as a consequence, as a result, yang berarti adalah karena, bisa thanks to itu terima kasih pada, as a consequence sebagai konsekuensi dari, as a result sebagai hasil dari. Next, kita bahas because. Because, karena. Tentu sudah sering ya di bahasa Indonesia, tentunya sudah paham apa dan bagaimana menggunakan conjunction karena. Because he was sick, he didn't study well. Karena dia sakit, ini merupakan sebab, efeknya adalah, akibatnya adalah dia tidak dapat belajar dengan baik. Konjungsi ini fokus pada reason atau alasan. Gitu. Next ada for. For ini untuk apa? Kita baca contohnya. We listened
eagerly for Hebrew news of job vacancy. Dia mendengarkan dengan semangat karena mereka mendengarkan kita mendengarkan dengan semangat karena dia membawa news, informasi mengenai job vacancy, lowongan pekerjaan. Karena untuk for ini lebih untuk konteks sebuah keadaan yang memerlukan perenungan. Contohnya dalam job vacancy tentunya perlu perenungan apakah pekerjaan itu cocok atau tidak untuk dirinya. For juga merupakan konjungsi yang formal dan biasanya digunakan untuk teks tertulis. Next. Ya, ini ada as and since. Kita baca contohnya dulu. As I was tired, I went to bed early. Karena aku capek, saya pergi ke tempat tidur atau saya tidur lebih cepat. Since you are not interested, I won't tell you about it. Karena kamu tidak tertarik, aku tidak akan memberitahukan kamu tentang itu. As dan since itu merupakan menunjukkan conjunction yang menunjukkan efek dari penyebab yang di sini penyebabnya itu cukup wajar. Oke, sedangkan as untuk bentuk kalimat less formal dan since itu lebih formal. Oke, as dan since bisa juga digunakan untuk kalimat yang fokus kepada hasil, akibat, atau result. Oke, next. Dan therefore. Therefore ini artinya adalah oleh karena itu. Masih ada karenanya. And then ini digunakan untuk menghubungkan kalimat sebab dan akibat dalam satu kalimat. Contohnya, John studied hard for the English examination, therefore he got an A+. Oke, John belajar keras untuk ujian bahasa Inggris. Ini adalah sebab akibatnya, sedangkan akibatnya, ini adalah sebabnya John studied English hard. Ini adalah sebabnya, sedangkan therefore di sini adalah conjunction-nya. Kemudian diikuti dengan he got an A+ sebagai akibat dari apa yang dilakukan John, yaitu dia mendapat nilai A+. Therefore ini fokus pada result atau hasil. Oke, bisa juga diganti dengan as a result. As a result. Oleh karena itu, hasilnya itu. Next. Oke, ini sudah masuk pada conjunction untuk phrase, untuk frase. Yang pertama adalah because of. Artinya juga karena. Tapi berbeda dengan because tanpa of, itu karena, namun because diikuti dengan sentence atau clause, sedangkan because of diikuti dengan phrase. Mari kita lihat contohnya. Because of the rain, the school was cancelled. Karena hujan, sekolah was cancelled. Oke, di sini ada because of dan diikuti dengan the rain. Ya, because of the rain, ya, ini kan bukan sebuah kalimat, namun ini the rain. Ini adalah sebuah noun phrase. Oke, next. He successfully marketed the product owing to his communication skill. Kita lihat konektornya di sini ada owing to, artinya juga karena his communication skill. Di sini diikuti dengan phrase juga ya. Di sini his communication bukanlah sebuah kalimat atau bukan klausa.
His communication skill adalah sebuah noun phrase juga. Oke, di sini contoh nomor 1 tadi lebih bernuansa negatif, sedangkan contoh kalimat nomor 2, owing to, lebih bernuansa positif. Owing to lebih formal, dan sedangkan because of lebih casual. Oke, next ada due to. Due to itu apa? Due to juga sebab akibat. Namun, due to ini merupakan adjektif ya, maka dari itu harus diikuti dengan noun ataupun pronoun. Oke, mari kita lihat contohnya. Due to her hard work, Lilian was promoted to assistant manager. Karena kerja kerasnya, ya kita lihat konektornya adalah due to, her hard work adalah pronoun, ya di sini pronoun, adjective, and kata kerja. Adverb ini bisa dikatakan dengan adverb phrase. Oke, next. Dari kerja kerasnya tadi membuahkan hasil, dia dipromosikan sebagai asisten manajer. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Next, ada thanks to. Thanks to ini apa? Tentu saja ucapan terima kasih. Thanks, terima kasih. To, ya. Bisa berarti berkat atau terima kasih pada gitu. Contoh kalimatnya adalah thanks to my teacher, I'm now eagerly to learn and develop my potency. Berkat guru saya sekarang bersemangat untuk belajar dan mengembangkan potensi saya. Ya, tentu saja ini bisa berkonotasi positif maupun negatif, tergantung intention dari petuturnya, yang bicaranya. Oke, di sini penutur yang mengatakan, thanks to my little brother, my phone is broken. Terima kasih pada saudaraku, HP-ku rusak. Ya, ini adalah sindiran atau sarkastik ya. Karena HP-nya rusak, thanks di sini adalah merupakan sindiran yang berkonotasi negatif. Oke, selain itu conjunction yang lainnya yang merujuk pada result itu ada hence, therefore, thus, consequently, as a result, so. Ya, nanti akan kita bahas mungkin di next meeting. Oke, kurang lebihnya seperti itu mengenai cause effect. Ya, ini lanjut vocabularies-nya, nanti bisa dibaca-baca lagi. Ya, I took the references from buku Erlangga dan juga buku Understanding and Using English Grammar, 3rd edition from ASA. Thanks for your participation. I hope you can understand very well about this material, and please give feedback, comments about this video. You can ask me more about the material. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.